Ada yang menarik adalah Mhm. Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi terus kedatangan tamu, Mbak, dan kali ini Mhm, yang datang nggak betul. main-main. Bos grup Lipo, Mhm. ya Pak Muhtar Yadi beserta rombongan datang ke sana ke tempatnya Pak Jokowi dan tiba-tiba banyak orang yang bertanya-tanya kalau saya baca di media sosial apa ini tiba-tiba Mhm. kok mereka datang ke sana apa kaitannya dengan pernyataan aguan kemarin yang kemudian Betul. ditafsirkan bahwa Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan Taipan gitu. Ternyata dengan Mhm. kehadiran dari Pak Muhtar Yadi itu kan menunjukkan enggak Mas Taipan bahkan ini justru sebenarnya kalau pemain politik lama itu di Indonesia itu justru keluarga James Mhm. Riyadi ya Mbak ya. Itu keluarga Pak Muhtar Betul. Riyadi bukan yang lain-lain. Aguan dan sebagainya ini kan sebenarnya selama ini di belakang layar mainnya gitu. Mhm. Hanya karena Mhm. IKN kemarin dia muncul gitu. Iya ya, betul sekali. Jadi ini bukan sel yang tidur gitu ya. Sel Hmm. ini sangat aktif, walaupun sudah lengser, dia masih tetap berusaha mengokohkan popularitasnya, mengokohkan kekuasaannya begitu. Jadi bisa dikatakan ini tetap menginginkan 3 periode dengan cara-cara yang lain, lewat tangan-tangan yang lain. Kalau saya rasa ini bisa juga kita melihatnya kedatangan dari tokoh senior Lipo ya kalau kita melihat ya di antara 9 naga itu ada 9 naga memang itu merujuk kepada nama-nama tertentu, tapi seiring dengan waktu kemudian kita menyebut para taipan atau oligarch ini sebagai 9 naga saja. Seringkali orang menyebutnya demikian gitu. Nah, ini kan salah satu yang tokoh senior gitu Ya. sebagai dia diseniorkan oleh Aguan, dia diseniorkan oleh yang lain di dalam apa ya, yang investor-investor di IKN begitu Mas Hersu. Dan seringkali ini juga bergeraknya tidak terlalu kelihatan kalau Lipo ini ya Mas Hersu. Dan Mokhtar Yadi ini usianya sudah 95 tahun kalau tidak salah ya. Dan dia masih aktif, masih sehat, bisnis rumah sakitnya merambah sangat cepat sekali di seluruh Indonesia. Rumah sakit yang apa namanya yang menengah, yang kecil itu diambil alih walaupun awalnya dengan nama yang lain, tapi kita tahu itu masuk ke dalam grup Lipo begitu. Dan juga investasi atau gerakan mereka di bisnis propertinya itu kan merambah luas sekali, sangat luar biasa. Jadi ini nggak main-main kalau keluarga Lipo, keluarga Mokhtar Yadi bersama dengan James Riyadi dan saudara-saudaranya, begitu kita ngelihat kan tidak hanya mereka berdua, tapi saudara-saudara yang lainnya juga ikut menyambangi Pak Jokowi. Saya rasa ini ada beberapa kemungkinan ya. Tentu Pak Jokowi yang selama menjadi presiden selama 10 tahun itu sangat akrab dengan para Taipan, sangat akrab dengan para oligarki ini begitu. Saya rasa ada janji-janji juga yang belum terlaksana, ada juga janji yang kalau seandainya lengser itu maka akan diusahakan begini. Makanya Pak Jokowi berusaha betul meyakinkan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang akan melanjutkan semua kebijakannya, begitu kan. Nah, ini sekarang kalau seandainya Pak Prabowo tidak 100% melanjutkan, tentu akan ditagih lah itu. Ditagih, kenapa ini pengaruh Anda dulu bagaimana, janjinya seperti apa, bisa jadi seperti itu. Walaupun bungkus begitu ya, mereka memang tidak menjelaskan apapun, tapi kalau seandainya mereka harus menjelaskan, saya rasa secara diplomatis mereka akan mengatakan, ya kami sowan saja, kami kangen gitu kepada Pak Jokowi, apa dan Waduh, sebagainya. ya, Ya kan begitu ya Mas ya. Hersu, biasanya apa namanya saling mendoakan, silaturahmi dan sebagainya. Tapi saya rasa tentu ada sesuatu di balik itu begitu. Yang kita tahu Jokowi ini kan menjanjikan banyak sekali. Bahkan sebelum dia lengser itu banyak sekali undang-undang yang ditandatangani. Undang-undang dari segi ketenaga kerjaan, undang-undang dari segi apa pertanahan begitu. Terus kemudian banyak sekali undang-undang gitu yang ditandatangani yang seharusnya undang-undang itu diterapkan di masanya Prabowo. Saya rasa ini kedatangan dari Mokhtar Yadi keluarga ini adalah salah satunya ya mungkin ini mungkin saja pendapat kita saja mungkin adalah untuk kalau mereka tidak bisa ngomong sendiri kepada Pak Prabowo, maka bisa lewat Pak Jokowi. Barangkali Pak Jokowi lebih efektif mengatakan itu kepada Pak Prabowo bahwa kami ada janji ini, kami ada janji ada apa namanya undang-undang yang harusnya dijalankan pada waktu masa saya dan kemudian mereka memiliki hak untuk melakukan ini, hak untuk melakukan apa? Mereka sudah berjasa di masa pemerintahan Pak Jokowi kan seringkali dijadikan alasan adalah ketika masa COVID
kalau mereka ini berjasa untuk mendatangkan ini, kemudian seperti vaksin-vaksin apa dan sebagainya, ya iya berjaksa, tapi kan itu mereka juga mendapatkan keuntungan. Erick Thohir saja mengatakan masa COVID itu malah justru banyak orang yang kekayaannya naik luar biasa, sementara yang lain boncos-boncos begitu Hmm. kan. Nah, memang kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam pertemuan tersebut, tapi kita bisa menerka-nerka dan kita aware terhadap Ya, sesudah ini apa nih. Dan ya. kita inginnya Pak Prabowo tetaplah dengan target Anda, begitu, Hmm, untuk hmm, memajukan bangsa ini tetap dengan target untuk melimitasi gerakan dari oligarki ini, gitu. Karena ya. ini kan Indonesia menang, Indonesia paradoks Hmm, tulisannya Pak Prabowo, kita sangat hmm, hmm. tahu tujuan Pak Prabowo.